Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 67 akan mempresentasikan untuk memenuhi ACC Paham Program Modul 3 Web Statis dengan Django Praktikum Pemrograman Komputer. Kami dari kelompok 67 yang beranggotakan Dwi Ani Martiastuti, saya sendiri dengan NIM D600-2047 dan Alfian Azhar Firdaus dengan NIM D600-200-168. Baik, saya mulai dari pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari web statis. Web statis adalah web yang konten atau isinya tidak bisa berubah-ubah. Maksudnya tidak bisa berubah-ubah ini tidak bisa diubah dari dokumen yang ada di web tersebut, tidak dapat diubah dengan mudah. Ini dikarenakan skrip yang digunakan untuk membuat web statis tidak didukung untuk mengubah isi dokumen. Karena skrip yang digunakan untuk membuat web statis ini seperti HTML, CSS, yang kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Maka dari itu, untuk perubahan isi dokumen pada web statis harus mengubah isi file pada HTML tersebut atau pada CSS tersebut. Tentunya bagi orang awam atau orang yang tidak mengerti soal pemrograman komputer atau skrip HTML dan CSS akan sangat sulit melakukan itu. Untuk itu, jika kita ingin mengubah dokumen web statis, harus mengerti dasar-dasar dari skrip HTML atau CSS tersebut. Web statis ini biasanya digunakan oleh website yang menggunakan HTML, web search engine, atau web company profile. Kemudian kelebihan dari web statis sendiri, yang pertama, tidak perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman web tersebut. Yang kedua, dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server. Yang ketiga, lebih mudah untuk website development karena biasanya menggunakan bahasa pemrograman HTML yang sangat mudah dipahami. Kekurangan dari web statis sendiri, yang pertama yaitu kontennya statis, jadi tidak dapat diubah-ubah dengan mudah. Yang kedua, terbatas dalam interaksi dengan pengunjung. Yang ketiga, tidak menggunakan database. Yang keempat, tidak menggunakan pemrograman PHP di server. Arsitektur MVC pada Django. MVC adalah pola desain atau arsitektur yang digunakan dalam rekayasa pemrograman yang dimana terdapat pemisahan yang jelas antara data atau model dan juga dengan user interface atau view. Penjelasan detail mengenai MVC dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu M itu model. Maksud dari model sendiri adalah pengimplementasian dari logika bisnis dan juga data bisnis. Tugas dari model sendiri yaitu sebagai penghubung antara controller dengan database untuk mengambil data pada database. Model dapat direalisasikan dengan memakai sembarang komponen web. Kemudian V itu view yang merupakan pengimplementasian dari presentasi atau bisa disebut dengan halaman yang akan dipakai sebagai respons untuk dikirimkan kepada user. Yang ketiga yaitu C, yaitu controller. Controller merupakan pengontrol aliran request dan tugasnya adalah menerima request yang dikirimkan dari user. Kemudian review program pada modul 3 akan dijelaskan oleh teman saya Alfian Azhar Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan program yang telah kami buat. Yang pertama di bagian home. Di bagian home, para pengunjung server kami atau web kami akan disambut dengan tulisan selamat datang di Global Elektronik Semarang, yaitu toko kami sendiri. Yang di bagian home terdapat isinya yaitu
about yang meliputi tentang daftar harga dan daftar barang, lalu kontak us, lalu explore us, beserta juga alamat toko kami. Lalu di bagian about di daftar nama barang terdapat gambar-gambar atau produk yang kami jual di dalam toko. Di dalam nama barang juga terdapat alamat toko kami. Lalu di bagian about daftar harga terdapat harga-harga barang yang akan kami jual di toko kami, seperti produknya Panasonic, produknya Philips, produknya Samsung, lalu produknya Sharp, dan produknya TCL. Di dalam halaman about juga terdapat alamat produk kami, toko kami. Mohon maaf apabila kalau typo atau kurang. Lalu di bagian kontak us di sini berfungsi untuk menyampaikan atau membeli barang-barang. Contohnya, jika ingin membeli nama barang yaitu Panasonic, maka di bagian nama barang akan kami tuliskan atau pengguna itu atau pengunjung itu menuliskan Panasonic. Lalu di bagian jumlah pemesanan itu difungsikan untuk memberikan jumlah pemesanan seperti 1 buah atau 2 buah TV. Lalu di bagian email itu dimasukkan adalah email pribadi masing-masing yang berfungsi untuk penghubung antara toko dengan para pengguna. Lalu di deskripsi pemesanan yaitu berfungsi untuk menambahkan tambahan produk seperti membeli speaker, lalu membeli soundbar. Lalu jika mengirim, maka di kontak us ini kami dari pihak toko akan menghubungi pengguna atau pengunjung dari web kami yang akan bertanya tentang seperti apa yang akan sistem pembayarannya, lalu di bagian alamat mana, seperti itu. Apabila dalam penyampaian kata dari kelompok 67 saya Alfian Azhar Firdaus meminta maaf sebagai perwakilan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.